saya Ismawati, NIM 209. Perkenalkan, nama saya Salsabila Firdaus, NIM 333. Perkenalkan, nama saya Sabrina Pramistika Maharani, NIM 453. Perkenalkan, nama saya Regita Josia Novanda Huta Barat, NIM 485. Morfologi poliket. Poliket berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata poli dan ket. Poli artinya banyak, ket artinya rambut kaku. Jadi, poliket merupakan salah satu kelompok annelida yang memiliki rambut kaku dan banyak. Kelompok kelas poliket biasanya disebut sebagai cacing laut. Menurut Aprianti et al. 2018, seluruh permukaan tubuh poliket ditutupi oleh rambut-rambut kaku yang bernama seta yang dilengkapi dengan kutikula sehingga menjadi kaku dan licin. Warna tubuh dari poliket yaitu ungu kemerah-merahan. Kemudian setiap segmen tubuhnya itu dilengkapi alat gerak yang bernama parapodia, di mana alat gerak tersebut dapat membantu poliket berenang di dalam perairan. Ukuran tubuh poliket biasanya sekitar 5-10 cm, namun ada juga yang berukuran kurang dari 1 mm. Berikut ini merupakan salah satu jenis dari spesies poliket, di mana seluruh permukaan tubuh poliket ditutupi oleh rambut-rambut kaku yang bernama seta. Warna tubuhnya yaitu ungu kemerah-merahan, di mana setiap segmen tubuhnya dilengkapi oleh sepasang alat gerak yang bernama parapodia. Alat gerak tersebut dapat membantu poliket untuk berenang di dalam perairan. Selanjutnya, habitat. Poliket menyukai habitat pasir berlumpur. Hal ini dikarenakan substrat pasir dan lumpur sesuai dari kehidupan poliket, terutama yang memiliki pola hidup sebagai penyaring partikel organik dan penggali lubang. Jenis poliket pembuat lubang lebih mudah menggali lubang pada substrat yang memiliki tekstur halus seperti lumpur. Sebagian besar bahan organik terdapat pada substrat yang memiliki partikel halus seperti lumpur. Substrat yang berukuran besar seperti kerikil dan pasir sulit untuk menyimpan bahan organik. Hal ini dikarenakan bahan organik yang menempel pada kerikil dan pasir sangat mudah hilang ketika diterjang arus. Seperti yang dikatakan Rahman tahun 2016, kelimpahan poliket di Padang Lamun dipengaruhi oleh substrat pasir dan lumpur. Berikut ini merupakan video tentang habitat poliket. Dari video ini dapat dilihat bahwa poliket menyukai habitat lumpur berpasir. Jenis poliket pembuat lubang lebih mudah menggali lubang pada substrat yang memiliki tekstur halus seperti lumpur. Saya akan menjelaskan mengenai siklus hidup dari poliket. Jadi poliket itu hanya melakukan satu kali pemijahan dalam satu siklus hidupnya dengan cara melepas gamet matang keluar tubuh. Menurut penelitian Junardi et al. 2010, poliket memiliki siklus hidup di mana hanya melakukan pemijahan satu kali dalam satu siklus hidupnya dengan cara melepas gamet matang keluar tubuh atau biasa disebut dengan monotelik. Pada daerah yang beriklim sedang ditemukan jenis poliket monotelik lain seperti Nereis virens. Untuk anatomi poliket, pada bagian kepala terdapat prostomium atau lobus kepala dan peristomi atau mulut. Lalu pada bagian tubuhnya ditutupi dengan epitel lapisan tunggal dan mengeluarkan kutikula tipis di permukaannya. Pada bagian tubuhnya juga terdapat rongga tubuh sekunder dan terdapat parapodia yang membedakan poliket dengan yang lainnya. Menurut Yanuhar tahun 2018 menyatakan bahwa poliket memiliki kepala atau prostomium yang bisa memanjang dan mengandung organ seperti mata, tentakel, dan sensor talk. Berikut merupakan salah satu contoh video dari anatomi poliket. Di situ ada seta, septa, lalu juga ada prostomium, peristomium, pharynx, dan lain sebagainya. Reproduksi poliket. Reproduksi poliket ada dua. Yang pertama yaitu reproduksi seksual poliket, yang kedua reproduksi aseksual. Reproduksi seksual poliket dilakukan di luar tubuh, terutama di dalam air. Telur yang telah dibuahi akan berubah menjadi larva yang bernama Thracophaura. Kemudian beberapa spesies akan membentuk segmen khusus yang
yang berisi gamet yang akan melakukan epitoksi. Kemudian segmen khusus tersebut dikeluarkan dan meledak sehingga membentuk individu baru. Pada reproduksi aseksual, polycat akan melakukan epitoksi atau pembentukan individu reproduktif, kemudian membelah menjadi dua dan membentuk individu baru. Menurut Rasidi 2011, perbedaan jantan dan betina pada saat sebelum matang gonad itu sulit dibedakan secara morfologis. Pada saat gonad matang terjadi perubahan warna. Cacing betina mengalami perubahan warna menjadi hitam kehijauan dan cacing jantan berubah warna menjadi warna putih. Berikut ini telur yang telah dibuahi berubah menjadi larva. Kemudian ini merupakan ilustrasi ketika cacing melakukan pertukaran gamet. Yang membedakan dengan bentuk reproduksi yang lain yaitu adanya epitoksi dan atok, di mana epitoksi merupakan individu reproduktif dan atok merupakan individu non-reproduktif. Atok merupakan cacing yang belum dewasa secara seksual, sedangkan epitoksi itu yang menjadi dewasa secara seksual. Kemudian epitok berenang ke permukaan air menjelang pagi atau petang untuk melepaskan sperma dan telur. Sistem pencernaan polycat terdiri atas usus depan, usus tengah, dan usus belakang. Menurut Januar tahun 2018 yang mengatakan bahwa usus depan polycat meliputi stomodeum termasuk bukal kapsul, faring, dan anterior esophagus dan sebaris dengan kutikula dan taring yang terbuat dari protein kutikula. Usus tengah merupakan turunan dari endodermis. Bagian anterior mengeluarkan enzim pencernaan. Usus tengah relatif lebih halus dan permukaannya bisa diperluas dengan cara melipat ataupun membuat. Secara histologi, usus tengah terdiferensiasi sepanjang ususnya. Khususnya usus tengah anterior mengandung sel sektori yang menghasilkan enzim. Sampai ujung posterior usus, terdapat tambahan sel sektori yang menghasilkan muskus yang ditambahkan pada makanan yang tidak tercerna selama pembentukan feses. Makanan melewati usus tengah dengan bantuan silia dan gerakan peristaltik otot usus. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pernafasan pada polycat. Seperti halnya dengan biota lain, polycat juga memiliki sistem pernafasan tersendiri. Organ pernafasan yang sangat berpengaruh pada sistem pernafasan polycat adalah parapodia dan insang. Untuk respirasi gas pada polycat yaitu dengan difusi melalui dinding tubuh dan parapodia itu sendiri. Menurut Yanuar 2018, parapodia ini berfungsi untuk meningkatkan pertukaran gas pada tubuh polycat. Parapodia ini merupakan kaki yang berbentuk seperti dayung atau sirip. Selain digunakan untuk alat pernapasan, parapodia juga membantu polycat untuk berenang. Insang pada polycat terdapat hampir di tiap ruas kecuali pada ujung anterior dan posterior. Selanjutnya yaitu peranan dari polycat. Polycat sendiri memiliki dua peranan. Yang pertama yaitu peranan secara ekologis, yang kedua peranan secara ekonomis. Untuk peranan yang pertama yaitu secara ekologis, polycat dijadikan sebagai indikator polusi organik ekosistem akuatik. Lalu dijadikan juga mata rantai dalam ekosistem. Setelah itu juga polycat dapat membentuk ekosistem terumbu karang. Lalu yang terakhir dapat dijadikan sebagai makanan hewan dasar seperti ikan dan udang. Menurut Junardi et al. Tahun 2008 menyatakan bahwa polycat secara ekologi berperan penting sebagai makanan hewan dasar seperti ikan dan udang. Pada sebagian ekosistem terumbu karang, polycat turut menyumbang kalsium karbonat. Peranan yang kedua yaitu peranan secara ekonomis. Secara ekonomis, polycat dapat dijadikan sebagai sumber protein, lalu dapat dijadikan sebagai bahan baku obat dan industri farmasi. Yang ketiga, polycat dapat dibudidayakan sebagai pakan ikan dan juga dapat menjadi komoditi ekspor. Menurut Hadianto tahun 2013 menyatakan bahwa polycat atau cacing laut dapat dijadikan sebagai bisnis umpan pancing. Potensi dari polycat sebagai pakan alami dapat mengurangi ketergantungan pada pakan buatan, sehingga dapat menekan biaya produksi. Spesies kunci polycat. Spesies kunci merupakan spesies yang paling banyak ditemukan dan paling sering ditemukan. Spesies kunci dari polycat yaitu Nereis virens. Nereis virens merupakan salah satu spesies dari polycat yang banyak dibudidayakan di Indonesia. Cacing tersebut banyak dibudidayakan di Indonesia karena para petambak
ternak udang menggunakan cacing tersebut sebagai makanan bagi induk udang. Menurut Rasidi dan Patria 2012, berdasarkan hasil penelitian mengenai pemanfaatan polychaete sebagai pakan induk udang menunjukkan bahwa polychaete mampu memenuhi kebutuhan nutrisi esensial yang dibutuhkan oleh induk udang, di mana nutrisi esensial tersebut tidak dapat diproduksi sendiri oleh induk udang, sehingga harus berasal dari pakan. Berikut ini video pemberian pakan pada induk udang dengan menggunakan Nereis virens. Hal ini menunjukkan bahwa Nereis virens dapat memenuhi kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan oleh induk udang tersebut. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem peredaran darah pada polychaete. Seperti halnya dengan biota lain, polychaete juga memiliki sistem peredaran darah tersendiri. Sistem peredaran darah pada polychaete termasuk ke dalam sistem peredaran darah tertutup, di mana terdapat pembuluh darah utama yaitu pembuluh darah ventral dan pembuluh darah dorsal. Pembuluh darah pada polychaete mengandung banyak hemoglobin sehingga darah pada polychaete berwarna merah. Fungsi dari pembuluh darah yaitu untuk menghantarkan nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh polychaete. Menurut Yanuhar tahun 2018, pembuluh pada polychaete yang berkontraksi akan mengalir menuju ventral aorta, kemudian akan menuju ke pencernaan, lalu darah akan menuju kapiler yang nantinya melewati usus dan dinding tubuh. Pigmen darah pada polychaete bisa tidak berwarna atau berwarna hijau atau merah, tergantung pada pigmen respiratorinya. Sistem saraf Annelida meliputi sepasang subpharyngeal ganglion yang berkaitan dengan dorsal cerebral ganglia melalui circumpharyngeal commissure. Menurut Yanuar tahun 2018 yang mengatakan sistem saraf polychaete berupa sistem saraf tali tangga. Otak polychaete terdiri dari dua lobi yang terletak pada daerah prostomium bagian dorsal. Otak ini mengkoordinasikan sistem saraf pada bagian palpus, antena, mata, dan organ muskal yang merupakan organ perasa. Sepasang jaringan saraf di daerah paring atau di daerah esophagus mengelilingi bagian anterior saluran usus dan menghubungkan otak dengan tali saraf ventral. Kontraksi otot pada polychaete melibatkan aktivitas neuron yang kompleks. Pertahanan yang penting bagi polychaete secara umum terhadap banyak predator adalah kemampuannya untuk bergerak secara cepat. Kecepatan gerak refleks juga berkembang dengan baik pada polychaete yang hidup di lubang untuk menangkap makanan. Kemampuan bergerak dengan cepat berkaitan dengan akson yang besar pada tali saraf ventral. Demikian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.